So many men are struggling and know that something isn't quite right, but they don't know who they can talk to, or worse yet, they don't think they should be talking about their challenges. Why is this? Banyak pria sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka dan merasa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Namun mereka tidak tahu harus berbicara kepada siapa atau bahkan merasa bahwa mereka tidak seharusnya membicarakan masalah mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Well, it's because the stigma around men's mental health is very real. And the stigma that us men face when it comes to seeking support for our mental health has created a silent crisis. Hal tersebut terjadi karena stigma terhadap kesehatan mental pria memang benar-benar nyata. Dan stigma yang dihadapi para pria ketika mencari bantuan untuk kesehatan mental telah menciptakan krisis yang terjadi secara diam-diam. And I don't say this because I do this work every single day as a men's mental health counselor. I say this because I know. I say this because I've lived it. Dan saya mengatakan ini bukan hanya karena saya bekerja setiap hari sebagai konselor kesehatan mental pria. Saya mengatakan ini karena saya memahami hal tersebut dan saya pernah mengalaminya sendiri. You see, at just 14 years old, I knew that something wasn't quite right. And no, I'm not talking about body hair showing up in places I didn't think it could grow. Pada saat saya berusia 14 tahun, saya mulai tersadar bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja terjadi dalam diri saya. Dan yang saya maksud bukanlah perubahan fisik yang terjadi pada saat masa pubertas. But at 14 years old, my days were filled with crippling anxiety. And at that time, I also started to deal with depression that sent my mind spiraling into thoughts of self destruction, feelings of hopelessness and worthlessness. Namun, saat usia 14 tahun, hari-hari saya dipenuhi rasa cemas yang sangat berat. Pada saat itu juga, saya mengalami depresi yang membuat pikiran saya dipenuhi keinginan untuk menyakiti diri sendiri, rasa putus asa, dan merasa tidak berharga. My days were filled with anxiety, and sometimes I'd even talk about it. But what I wouldn't talk about with anybody were the dark thoughts that plagued me. It's like I was trapped inside my own mind and terrified to let anybody into that part of me. Hari-hari saya dipenuhi kecemasan, dan terkadang saya masih bisa membicarakannya. Akan tetapi, yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun adalah pikiran-pikiran gelap yang terus menghantui saya. Rasanya seperti saya terjebak di dalam pikiran saya sendiri, dan saya sangat takut membiarkan orang lain melihat sisi itu dari diri saya. My thoughts that something is so wrong with me, I can't tell a single person, otherwise, they're going to judge me, fear for me, or be concerned all of the time. Saya terus berpikir bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam diri saya. Saya merasa tidak bisa menceritakannya kepada siapapun karena mereka akan menghakimi saya, merasa khawatir terhadap saya, atau terus mencemaskan saya. And you see, this is the case for so many men who come through my doors. They've been struggling with their mental health for years in silence, but only now they're reaching out to get the help and the support that they need because they're at absolute rock bottom and they don't see a way out. Dan inilah yang dialami banyak pria yang datang kepada saya. Mereka telah bertahun-tahun berjuang sendirian dengan kesehatan mental mereka, dan baru sekarang mencari bantuan serta dukungan karena mereka sudah berada di titik terendah dan tidak lagi melihat jalan keluar. The stigma around men's mental health has created a silent crisis, a crisis that is quite